Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Daryanto. Di video saya kali ini, yakni di part 3, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara konfigurasi router, yang mana sebelumnya kita akan mengkonfigurasinya di dalam VirtualBox. Oke, kita akan masuk dalam projectnya. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan atau sudah menampilkan VirtualBox. Yang mana di VirtualBox ini kita sudah menyiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Debian Server, dan yang kedua adalah Windows XP. Untuk penginstalasi Debian Server dan Windows XP-nya ada di video sebelumnya. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita klik Run. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Di sini saya sudah mengklik Run, dan Debian Server-nya sudah masuk. Kemudian, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi sebuah Debian Server ke Windows Client. Oke, yang pertama kita akan masuk dulu terlebih dahulu dengan username ialah root, enter, passwordnya adalah root juga, enter. Nah, setelah masuk sini, kita pastikan dulu, kita setting dulu terlebih dahulu IP-nya dengan mengetikkan nano spasi /etc /network /interface, enter. Nah, di sini sudah tertera atau sudah tersetting. Pada awalnya ini adalah kosong, belum ada apa-apanya. Dan di sini kebetulan saya sudah menambahkan terlebih dahulu. Yang mana saya tambahkan di sini adalah ETH0, yang nantinya ETH0 ini berfungsi dan berguna untuk menghubungkan internet yang saya gunakan di laptop saya ke Debian servernya. Oke, di ETH0 ini saya men-setting ialah 192.168.43.212. Ini sesuai dengan WiFi yang saya pakai ya. Saya pakai smartphone kebetulan. Nah, di sini ada NetMask-nya 255.255.255.0, dan network-nya adalah 192.168.43.0, dan broadcast-nya adalah 192.168.43.255. Adapun dengan gateway-nya, di sini saya set adalah 192.168.43.1, dan DNS servernya di sini kita setting ke DNS-nya Google, yaitu 8.8.8. Oke, setelah kita men-setting ini, kita akan menyimpannya dengan cara Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, di sini setelah ini kita pastikan dulu terlebih dahulu dengan cara kita restart balik, apakah sudah tersimpan atau belum, cara dengan ketik init spasi 6, enter. Oke, di sini kita tunggu tahap selanjutnya. Debian server dalam keadaan merestart terlebih dahulu untuk meng-save-nya. Sebenarnya bisa aja kita save pakai service, tapi lebih amannya kita restart dulu. Oke, tunggu sebentar. Oke, sudah masuk. Kita coba masuk lagi dengan mengetikkan root. Nah, setelah ini kita akan pastikan dulu IP yang telah kita set tadi apakah sudah masuk atau belum, dengan cara IP
config less, biar nampak semuanya dengan ketikan tambahkan less. Oke, nah di sini sudah tertera nih, ada ETH 0 dan ETH 1. Nanti kita bahas ETH 1-nya. Sekarang kita fokus ke ETH 0-nya. Di ETH 0, di sini telah tertera IP address-nya yaitu 192.168.43.148 yang di set dari IP yang kita kasih tadi itu adalah ini 192.168.43.148. Nah, gimana sih caranya supaya biar bisa kita pastikan kalau ini udah terhubung? Oke, kita ketikkan Q pada keyboard. Nah, biar dia masuk ke LAN-nya lagi, kemudian coba kita ping terlebih dahulu dengan IP 192.168.43.1. Bisa nggak ya? Oke, di sini reply ya. Berarti settingan kita tadi berhasil. Nah, kita Ctrl C. Dan kita memastikan nih, apakah Debian server kita sudah terkoneksi internet atau belum. Dengan cara kita ping Google. 8.8.8.8. Enter. Nah, oke. Sini berhasil juga. Oke. Tahap selanjutnya adalah setelah kita meng-ping Google dan berhasil, dan nge-ping IP yang tadi juga berhasil, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mengaktifkan atau men-set IP yang ada di Windows Client. Oke, di sini saya menggunakan Windows XP ya. Oke, kita klik Start. Sebelumnya terlebih dahulu kita pastikan settingan ini di Windows XP-nya, pastikan di network-nya itu tersetting internet atau internal network. Di sini indent. Dan sebelumnya kita okekan dulu, karena ini nanti bakalan ngaruh ke Debian servernya. Oke, sini Debian server atau Windows-nya, Windows client-nya sudah aktif. Dan di bagian Debian server, kita shutdown dulu dengan cara init 0. Gunanya kita shutdown adalah kita akan men-setting terlebih dahulu jaringan yang nantinya bisa terhubung ke Windows client. Oke, tunggu sebentar. Proses ini agak memakan waktu. Oke. Setelah selesai, kita klik Debian servernya, pergi ke settingan. Terus ada tampilan network. Nah, di Debian server tadi, di adapter pertama, kita kan sudah men-setting tentang BridgeGate adapter. BridgeGate adapter ini kan adalah WiFi yang kita pakai. Di sini kan saya pakai smartphone nih. Nah, cara mengaktifkan biar si Windows client tadi terhubung dengan cara klik adapter 2, centang yang enable network adapter, dan kemudian samakan sama yang di Windows XP tadi, Windows client, dengan cara cari dengan internal network dan indent. Terus klik OK. Nah, di sini kita running kembali Debian servernya. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah setelah selesai dari loading tadi, kita masuk kembali dengan klik root, enter, masukkan sandinya, root juga, enter. Nah, di sini terlebih dahulu kita setting dulu nih IP-nya yang untuk si Windows client.
dengan cara seperti sama, nano kayak tadi ya, /etc/network/interface. Bentar. Nah, di sini tadi ETH0 itu untuk Debian server IP-nya. Kita akan buat lagi itu ETH1. Nah, di sini kebetulan saya telah men-settingnya terlebih dahulu tadi. Nah, di sini kita buat lagi kayak yang di atas. Tapi bedanya kita di sini buat nambahkan ETH1. Di ETH1 ini kita juga setting pfs ETH1 init static. Nah, di static sini kita masukkan IP address-nya yaitu nilainya 192.168.10.1 dan netmask-nya adalah 255.255.255.0 dan seterusnya. Nah, setelah kita men-setting ini di ETH1 kita nggak perlu nih men-setting gateway-nya atau DNS servernya karena kita cuma hanya di sini mengkoneksikan bahwasannya si Windows client bisa terhubung dengan Debian server. Oke, setelah men-setting ini kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, caranya seperti sama. Kita restart lagi. Init spasi 6. Enter. Oke. Tunggu sebentar. Proses restart Debian server lagi berjalan. Oke, loading. Oke, kita coba lagi. Root. Nah, di sini kita masukkan, kita cek ya dengan IV config less. Nah, di sini tertera ya. Berhasil berarti ya. ETH0 dan ETH1-nya kita setting. Di ETH0 itu adalah 192.168.43.148 yang disetting dari ditentukan dari yang kita setting tadi. Nah, di ETH1 kita tadi telah menuliskan nih 192.168.10.1. Oke. Tahap selanjutnya adalah kita masuk ke komputer klien. Nah, di sini kita boleh nih memastikan apakah si komputer berhasil terkoneksi ke DNS server dengan cara masuk ke komputer klien, start, command prompt, ketik ping 192.168.43.1. Oke. Nah, di sini sudah reply ya. Kalau misalnya sini sudah reply berarti bahwasannya sini si komputer klien sudah terhubung dengan DNS server. Nah, sekarang gantian. DNS server ngeping ke komputer klien 192.168.10.1. Nah, berhasil. Berarti kedua-duanya sudah sama-sama terhubung. Nah, langkah selanjutnya adalah gimana caranya si komputer klien itu bisa terhubung dengan internet. Sekarang kan sudah terhubung jaringannya. Jadi gimana bisa terhubung ke internetnya? Oke, dengan cara kita setting dulu terlebih dahulu di Debian servernya adalah ketikkan ip tables ip tables salah sorry kita buat nano /etc
slash sysstyle titik conf, enter. Oh, sorry. Oke. Nano etc. Oke, sini kurang. Bentar. Wah, sebentar. Nah, maaf tadi ada kesalahan. Nah, di sini kita cari bacaan net.ipv4. Nah, sebelumnya di sini nih ada pagarnya. Bahwasanya kalau misalnya ada pagar itu adalah menandakan kalau ini komen, nggak akan dieksekusi. Gimana caranya supaya bisa digunakan? Dengan cara hapus komennya dan kemudian Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, setelah ini kita masih belum bisa nih, belum berhasil. Masih ada lagi tahap selanjutnya, yaitu dengan iptables min t nat min a besar post routing min o, sorry, o kecil ya, min o eth 0 min j mas grade, enter. Nah, setelah ini baru nih kita tes di komputer klien dengan cara ping Google, ping 8.8.8.8. Oke. Nah, berhasil. Di sini adalah reply, berarti komputer sudah terkoneksi ke internet. Oke, sekian dari video saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kita akan lanjut ke video selanjutnya tentang mengkonfigurasi DNS server. Oke, see you.